with these documents? You've got to get these on. Do you think that we are plotting an escape? Right out of the world and they say, Once you will have the strength to do what is right. Kekristenan Paulus mengacu pada kekristenan yang dikembangkan dari keyakinan dan doktrin-doktrin Rasul Paulus sebagaimana diungkapkan dalam tulisan-tulisannya di dalam Perjanjian Baru. Istilah ini umumnya digunakan oleh orang-orang yang percaya bahwa Paulus mengungkapkan ajaran yang berbeda dari Injil Yesus. Banyak orang Muslim memang mengadopsi konsep tersebut dan menggunakannya dalam diskusi dengan orang-orang Kristen. Muhammad Atta-ur-Rahim dalam buku klasiknya Jesus, Prophet of Islam berkata, Paulus menciptakan sebuah agama yang mencakup elemen-elemen berbeda yang kontradiktif. Ia mengambil keyakinan Yahudi tentang kesan Allah dan menambahkan filsafat kafir ke dalamnya. Sesudah menunjukkan dalam tanda kutip kontradiksi antara pandangan Yesus dan Paulus seputar hukum Taurat, Roshan 6 dalam bukunya Follow Jesus or Follow Paul meyakini bahwa Paulus telah memberi bentuk baru pada agama Yesus demi menarik banyak orang menjadi pengikut agama Kristen versi Paulus. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Ahmed Didat. Ia menulis tidak ada orang Kristen terpelajar yang akan membantah kenyataan bahwa pendiri asli agama Kristen adalah Paulus. The Choice, Islam and Christianity, Volume 1, halaman 108. Benarkah Paulus adalah pendiri agama Kristen? Benarkah ia telah mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Yesus? Sebenarnya Alkitab menyajikan pesan yang menyatu dalam Perjanjian Baru. Paulus atau Saulus dari Tarsus awalnya adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang menentang dan menganiaya orang Kristen mula-mula. Dalam Kisah Para Rasul 9, Lukas mencatat bahwa Paulus menjadi Kristen melalui penglihatan Yesus yang dia alami di jalan antara Yerusalem dan Damaskus, di mana dia bermaksud untuk menangkap orang Kristen. Penglihatan itu membuatnya buta selama 3 hari, di mana dia tidak makan atau minum. Seorang Kristen Yahudi bernama Ananias memulihkan penglihatan Paulus dan ia dibaptis sebagai seorang Kristen. Paulus yang kemudian membagikan Injil Yesus kepada orang-orang Yahudi dan juga non-Yahudi menjadi terkenal, terutama karena pekerjaan misionarisnya di antara orang-orang non-Yahudi di Kekaisaran Romawi. Dia membantu mendirikan lebih dari 20 gereja, menulis 13 surat dalam Perjanjian Baru dalam prosesnya. Dia juga berhubungan dengan setidaknya Markus, Lukas, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, orang-orang yang menulis banyak kitab Perjanjian Baru lainnya. Paulus menulis secara pribadi mengenal semua atau hampir semua penulis Perjanjian Baru. Terlepas dari area penekanan yang unik dalam tulisan-tulisannya, jelas pesan Paulus sama dengan yang diajarkan oleh para pengikut awal Yesus lainnya. Dia menulis dalam Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Pekerjaan misi Paulus berfokus pada orang non-Yahudi daripada orang Yahudi, namun pesannya sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah bangkit. Roma 10 ayat 9 dan Yohanes 3 ayat 16. 1 Korintus 15 ayat 3 hingga 5 menegaskan pesan Injil ini oleh Paulus sebagai pesan yang sama diterima dari para rasul yang bersama-sama Yesus dan telah melihat Dia bangkit. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kekristenan Paulus sama dengan kekristenan para pengikut awal Yesus. Sepanjang sejarah ada orang-orang yang menolak tulisan-tulisan Paulus. Paulus bahkan ditentang selama masa hidupnya menurut tulisannya sendiri. Ebionit dan orang-orang Kristen awal lainnya yang menolak non-Yahudi
atau kebebasan dari hukum Musa, menolak ajaran Paulus, atau bagian darinya di abad pertama. Dokumen-dokumen yang ditemukan di Alexandria dari abad kedua dan seterusnya menegaskan keberadaan tulisan-tulisan Gnostik yang menentang sebagian tulisan-tulisan Paulus, serta tulisan-tulisan Perjanjian Baru lainnya. Namun tulisan-tulisan Paulus diteguhkan oleh para rasul dan diterima oleh gereja mula-mula. Dia tidak menyajikan Injil yang berbeda, tetapi melayani audiens yang berbeda dari beberapa penulis Perjanjian Baru lainnya. Tulisan-tulisannya sangat penting. Karya-karyanya yang terilhami oleh Roh Kudus dimasukkan ke dalam Alkitab untuk kepentingan umat Kristen hari ini.